Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan ihsan, juga kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan mendalami makna kehidupan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma iftah alaina hikmataka, wanshur alaina min khazaini rahmatika, ya arhamar rahimin. Apa kabar, sahabat cerita dan makna hidup? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, di episode ke-18, kita akan membahas sebuah tema yang begitu penting dan menyentuh hati, yaitu ridha dan bakti, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kita akan mendalami makna ridha, bagaimana perannya dalam kehidupan kita, dan apa hubungan antara bakti kepada orang tua, pasangan, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap bersama kami hingga akhir, karena dalam episode ini, kami juga akan menyampaikan beberapa kisah dan contoh nyata yang insya Allah bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari sahabat, siapkan hati dan pikiran kita untuk menyelami makna kehidupan yang lebih dalam. Pernyataan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, serta ridha suami berpengaruh pada istri, merupakan prinsip penting dalam Islam yang menunjukkan betapa besar nilai hubungan antara manusia dalam keluarga. Bismillah, kita sama-sama belajar untuk penjelasan mengenai hal tersebut dalam konteks Islam, iman, dan ihsan, serta bagaimana menyikapinya di era modern yang penuh tantangan teknologi dan perubahan sosial. Sahabat, kata ridha berasal dari bahasa Arab rihido, yang berasal dari akar kata radiya, yang berarti puas, senang, atau merasa menerima. Dalam istilah agama, ridha memiliki konotasi yang lebih luas, mencakup kepuasan hati terhadap apa yang telah Allah tetapkan atau kehendaki. Ridha Allah dapat dimaknai penerimaannya terhadap amal perbuatan hamba yang sesuai dengan syariatnya. Ini berarti Allah memberikan keberkahan, pahala, dan pengampunan kepada hamba yang taat, dan dapat terlihat dalam tanda-tanda kesolehan, ketakwaan, akhlakul karimah setiap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Ridha manusia mengacu pada rasa puas atau senangnya hati seseorang terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks keluarga, ridha orang tua atau suami berarti rasa puas mereka terhadap kebaikan anak atau istri. Begitupun dengan suami, dalam memimpin keluarga, dapat mengayomi seluruh keluarga dengan penuh kebijaksanaan, sehingga menjadi keluarga yang puas di bawah kepemimpinannya. Sahabat, ridha dan ketaatan saling berkaitan erat dalam Islam. Bisa disimpulkan, ridha sebagai buah ketaatan atau ridha Allah diperoleh melalui ketaatan kepadanya. Ini meliputi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ikhlas. Dengan demikian, ketaatan adalah jalan utama menuju keridaan Allah. Hal ini dapat terimplementasi dalam syariat atau kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pribadi. Maksudnya, dalam mengolah rasa perasaan tadi, berhubungan dengan lingkungan terdekat, keluarga, dan hubungan sosial kemasyarakatan, untuk selalu melakukan perbuatan baik, berakhlak baik, akhlakul karimah,
sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan sepanjang masa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 71, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sahabat, mari kita belajar dari beberapa dalil Al-Quran dan hadis, diantaranya ridha orang tua disampaikan di dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Disampaikan juga dalam hadis, sabda Rasulullah, keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentang ridha suami terhadap istri, disampaikan dalam hadis, jika seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, mari kita urai makna hal tersebut yang tidak terlepas dari sudut pandang Islam, iman, dan ihsan dalam konteks agama. 1. Ketaatan dalam konteks Islam, taat secara lahiriah untuk meraih ridho. Dalam Islam, mentaati orang tua dan suami bukan berarti menjadi buta terhadap kebenaran. Sebaliknya, keutamaan ini dilakukan dalam koridor syariat, perilaku, sikap dalam pelaksanaan. Namun, jika orang tua atau suami menyuruh kepada maksiat, maka tidak wajib ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Dapat diambil contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang anak yang bekerja jauh dari orang tua, seringkali terlalu sibuk hingga lupa untuk mengabari mereka. Meski orang tua tidak mengatakan apapun, mereka merasa diabaikan. Maka bisa diambil solusi seperti anak bisa menjadwalkan waktu khusus untuk menelepon orang tua atau mengunjungi mereka. Ini adalah bagian dari perbuatan baik, dan orang tua pun harus banyak memaklumi, sehingga rasa kesal dalam hati tidak menjadi doa orang tua kepada anaknya yang tidak disadari. Dengan demikian, komunikasi, silaturahmi itu salah satu bentuk syariat, perilaku yang sangat penting, dan salah satu jalan untuk saling memahami. Anak perlu berdialog dengan sopan, menjelaskan keadaan yang sebenarnya, sambil tetap menjaga sikap hormat. Ayah, orang tua, juga perlu membuka pikiran bahwa bekerja atau kegiatan-kegiatan anak selama masih dalam koridor kebaikan adalah bentuk ibadah. Dengan begitu kesemuanya dapat menerima, memaklumi. Dengan adanya bentuk perilaku syariat, anak menunjukkan bakti dan perhatian kepada orang tua, sehingga mereka orang tua merasa puas dan bahagia. Memaklumi berdasarkan fakta yang dijalani, bukan atas dasar merendahkan seseorang. Sebab ada konotasi maklum ini, seperti merendahkan seseorang, contoh, ya, maklum saja, kan dia tidak sekolah. Rupanya perlu juga kita gali makna tentang maklum ini, insya Allah. Sahabat, perlu kita ingat bahwa anak hari ini akan menjadi orang tua esok hari. Penting untuk mempersiapkan diri, segala sesuatunya menjadi pembelajaran hidup, agar menjadi bekal teladan yang baik dalam mempererat hubungannya silaturahmi keluarga. Contoh lain, kasus suami istri. Seorang suami melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah, meskipun aktivitas tersebut bermanfaat, misalnya dakwah atau pengembangan diri. Agar tidak terjadi salah paham, bisa dilakukan hal yang sama, yaitu dengan berdiskusi, bermusyawarah, dan istri perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaannya dengan kewajiban dalam keluarga. Suami juga harus memahami kebutuhan istri untuk berkarya. Suami, dengan menyadari bahwa dirinya kekurangan ilmu dalam mendidik,
maka memberi kesempatan kepada istri untuk bersosialisasi, tapi dengan catatan, ibu-ibu tidak berubah karakter menjadi ibu sosialita ya. Sahabat yang selalu dalam kebahagiaan, hukum ridha orang tua dan suami bertujuan untuk membangun harmoni dalam keluarga, bukan untuk menciptakan ketimpangan atau menzalimi pihak lain, atau menjalankan hukum-hukum Islam atas dasar ego. Sebab, dengan adanya hukum-hukum yang berlaku, ditujukan untuk keselamatan, kemudahan dalam beraktivitas, juga kemaslahatan bagi semuanya, sehingga apapun kegiatan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman yang benar, komunikasi yang baik, dan kesadaran tentang tanggung jawab masing-masing, hubungan keluarga dapat menjadi lebih baik sebagai sarana menuju surga, harmonis, atau saling menerima menjadi keluarga samawa, dan bukan sebaliknya, yaitu saling mempertahankan keegoan masing-masing, atau tidak kompak, tidak menyatunya keinginan. Sebelumnya disampaikan bahwa ridha manusia mengacu pada rasa puas atau senangnya hati seseorang terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks keluarga, ridha orang tua atau suami berarti rasa puas mereka terhadap kebaikan anak atau istri. Untuk mencapai rasa puas ini, maka diperlukan komunikasi. Dengan komunikasi, maka diharapkan saling mengerti, hingga tercapailah yang dikatakan ridho. Maka benarlah firman Allah, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Atau dalam ayat lain dikatakan, itulah keberuntungan yang besar. 2. Ketaatan dalam konteks iman, kepercayaan yang kokoh untuk meraih ridho. Sahabat memahami bahwa ketaatan kepada orang tua atau suami adalah bagian dari manifestasi keimanan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kecuali jika sesuai dengan ajaran agama. Dalam hadis, riwayat Ahmad disampaikan, La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ridha orang tua atau suami bukan berarti mengikuti mereka dalam hal yang salah. Jika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Ridha tidak sama dengan ketundukan mutlak. Namun jika dipandang dalam konteks iman, maka tidak ada bantahan lagi terhadap aturan-aturan yang sesuai dengan agama. Dalam batin, mengakui bahwa segala yang terjadi dalam hidup adalah atas kehendak Allah. Ridha kepada takdir ini menunjukkan tingkat iman yang tinggi. Kita ambil contoh dalam kisah Asiyah binti Muzahim, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Fir'aun dan istrinya yang beriman, yaitu Asiyah binti Muzahim, adalah salah satu kisah luar biasa dalam Islam yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak ditentukan oleh keadaan lingkungan atau pasangan hidupnya, melainkan oleh hubungan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran dan menjadi teladan abadi tentang keberanian, keteguhan iman, dan kesabaran. Asiyah kemungkinan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan iman kepada Allah. Namun, ketika perintah Fir'aun menyentuh ranah kekufuran atau menolak kebenaran, Asiyah memilih untuk melawan. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketaatan kepada Allah adalah hal mutlak dan tidak ada kewajiban untuk mentaati suami yang memerintahkan kemaksiatan atau kekufuran. Kisah ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi siapa saja yang hidup dalam situasi sulit, bahwa keimanan harus selalu menjadi prioritas utama, bahkan di atas hubungan dengan manusia, termasuk pasangan hidup. Ketiga, ketaatan dalam ihsan, kebaikan tertinggi untuk meraih ridho, menjaga hubungan dengan orang tua atau suami dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan komunikasi yang baik. Ihsan juga melibatkan usaha memahami perubahan zaman dengan terus belajar sehingga hubungan tetap harmonis meski menghadapi tantangan modern.
Dalam hal ini, maka perlunya penambahan pemahaman dan memahami esensi yang lebih dalam terhadap hukum-hukum yang ada, seperti belajar memahami Al-Quran, sehingga ihsan menjadikan sudut pandang atau perilaku yang mencakup semuanya. Dengan memaknai dan memahami makna ihsan itu sendiri, yaitu beribadahlah, beraktivitaslah, bersikaplah, berperilakulah seolah melihat Allah, atau merasa diperhatikan, diawasi, diatur, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami hal tersebut, maka akan puas hati, atau bahasa lain dikatakan faham akan sesuatu, bahwa di balik segala sesuatu itu, baik yang nampak atau tersembunyi, yang bergerak atau diam, ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh alam raya. Sebagaimana dalam konteks sosial keluarga, diisyaratkan, disyariatkan, sering didengar, dan jarang kita sadari, sebagai contoh untuk renungan lebih mendalam, perhatiannya orang tua kepada anaknya. Perhatian ini, anak merasa diawasi, diperhatikan, selalu dilihat oleh orang tua, tentunya anak akan merasa malu, takut, bahkan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik di depan orang tua, yang akan menyebabkan luka hati kedua orang tuanya. Bahkan dalam kondisi berjauhan pun, anak selalu merasa diperhatikan oleh orang tua. Insya Allah anak akan selalu berusaha untuk selalu menjaga nama baiknya, yaitu dengan perilaku baik, perbuatan baik, sikap baik, dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha atas segala-galanya. Disinilah salah satu makna hadis riwayat Tirmidzi, keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Secara ihsan dapat bersaksi bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah. La ilaha illallah. Kepuasan hati terhadap apa yang telah Allah tetapkan atau kehendaki. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu ada keterkaitan, berhubungan, ketergantungan. Jika salah satu tidak ada, maka tidak sah atau batal, tertunda. Dalam pandangan iman, bahwa segala sesuatu ada peran yang maha atas segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa diperhatikan, musyahadah atas skenario Allah yang menjadi prototipe akhlakul karimah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lengkaplah dalam musyahadah, penyaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga merasakan ihsan dalam ketaatan dengan meneladani Rasulullah atas daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkup keluarga, sehingga terpancarlah kebaikan dalam hidup keseharian secara keseluruhan. Sahabat, jadi ridha suami dalam praktik kehidupan dapat dimaknai, meskipun ketaatan kepada orang tua dan suami adalah penting, Islam memberikan batasan bahwa ketaatan hanya berlaku selama tidak memerintahkan pada maksiat atau melanggar syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Ahmad, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Sang Pencipta. Istri menjaga hubungan yang harmonis dengan suami, memenuhi hak-haknya, dan menjalankan tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya, jadi ada keseimbangan dalam rumah tangga. Sahabat, dalam Islam, sujud adalah bentuk ibadah tertinggi yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, termasuk kepada suami atau orang tua. Dalam konteks ini, ada riwayat yang sering menjadi rujukan terkait seandainya sujud kepada manusia, namun hal ini harus dipahami secara benar. Hadis lengkapnya yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak suami atas istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini muncul dalam konteks zaman di mana masyarakat Arab memiliki tradisi penghormatan yang sangat tinggi kepada pemimpin atau kepala keluarga, bahkan terkadang berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menegaskan bahwa penghormatan itu tetap harus dalam batasan syariat tanpa mempersekutukan Allah. Dalam hadis ini adalah sebagai bentuk tasybih, pengandaian, untuk menunjukkan betapa besar hak suami atas istrinya, tetapi bukan untuk memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan analogi ini untuk menekankan pentingnya seorang istri menghormati suami, bukan untuk memberikan izin sujud kepada manusia, dan hormatnya seorang anak, akhlak mulia terhadap orang tua. Islam membolehkan penghormatan kepada orang tua, suami, guru, atau pemimpin dengan cara-cara yang sesuai syariat, seperti memberi salam, mencium tangan, atau berbakti kepada mereka, bukan dengan sujud, terlebih kepada pengkultusan. Untuk melengkapi pemahaman, ada contoh seperti membasuh kaki orang tua, itu adalah bentuk penghormatan, kasih sayang, dan bakti anak kepada orang tua yang dapat dilakukan selama tidak mengandung unsur syirik, penyembahan, atau kesalahan terdapat di i'tikad dan niat batin yang salah, sehingga ada perbedaan dengan sujud kepada manusia yang jelas dilarang. Membasuh kaki orang tua memiliki dasar nilai-nilai kebaikan dalam Islam karena mencerminkan akhlak mulia seorang anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berbakti kepada orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Luqman ayat 14. Banyak hal yang menunjukkan bakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti membantu pekerjaan mereka, melayani mereka di masa tua, atau melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa dihormati selama tidak melanggar syariat. Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Membasuh kaki orang tua, sebuah tradisi dan nilai Islami, dan agar lurus niatnya dapat disampaikan pemahaman. 1. Sebagai simbol penghormatan, membasuh kaki orang tua sering dianggap sebagai simbol penghormatan dan bakti, terutama dalam budaya tertentu, dan hal ini tidak dilarang selama tidak dimaksudkan sebagai tindakan penyembahan atau ritual yang menyerupai ibadah. 2. Bentuk kasih sayang. Tindakan ini mencerminkan rasa kasih sayang anak kepada orang tua, terutama saat mereka sudah lanjut usia atau membutuhkan bantuan fisik. 3. Konteks syariat. Islam menilai suatu perbuatan berdasarkan niatnya. Jika niat membasuh kaki orang tua adalah untuk menunjukkan cinta dan bakti, maka hal tersebut adalah amal baik. Namun, jika dimaksudkan sebagai bentuk ritual keagamaan yang menyerupai ibadah, maka itu tidak dibenarkan. Membasuh kaki orang tua bukanlah tindakan yang dilarang dalam Islam, melainkan termasuk perbuatan baik selama dilakukan dengan niat menghormati dan membantu orang tua. Ini adalah bentuk nyata dari akhlak mulia yang diajarkan Islam, sepanjang tidak disertai dengan keyakinan atau niat yang bertentangan dengan syariat. Jangan sampai terjadi ketidakselarasan atau sikap berlebihan, contoh memberikan penghormatan kepada guru spiritual karena pengkultusan, dan orang tua sendiri dilangkahi, tidak dihormatinya. Sujud adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang dirinya disujudkan oleh para sahabat. Sahabat cerita dan makna hidup, ridha adalah kondisi hati yang menerima dan merasa puas, baik terhadap ketetapan Allah maupun terhadap perilaku manusia lainnya. Ridha Allah adalah tujuan tertinggi yang hanya bisa diraih melalui ketaatan kepadanya. Ketaatan kepada orang tua dan suami juga menjadi sarana untuk meraih ridha Allah, selama tidak bertentangan dengan hukumnya. Dengan memahami makna ini, setiap muslim dapat menempatkan ridha dan ketaatan dalam keseimbangan yang tepat, sehingga kehidupan di dunia dan akhirat menjadi lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro.
Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat cerita dan makna hidup. Masya Allah, begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan hari ini. Kita telah memahami bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan tertinggi dalam hidup ini, dan ia erat kaitannya dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua, pasangan, dan sesama. Ridha bukan sekadar kerelaan, tetapi juga sebuah pintu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita juga belajar bahwa bakti kepada orang tua, seperti membasuh kaki mereka dengan niat tulus, adalah amal yang sangat besar pahalanya, selama dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah, bukan sebagai tindakan yang menyerupai ibadah. Adapun sujud kepada manusia, meski dengan maksud penghormatan, jelas dilarang dalam Islam. Untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis, baik sebagai anak maupun pasangan, diperlukan saling pengertian, komunikasi yang baik, serta sikap rendah hati. Jangan lupa bahwa peran kita hari ini sebagai anak, kelak bisa berganti menjadi peran sebagai orang tua yang juga membutuhkan pengertian dan bakti dari generasi berikutnya. Jika kalian merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke sahabat atau keluarga kalian. Ajak mereka untuk ikut belajar bersama dalam menemukan makna hidup yang sejati. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat. Tetap bersama cerita dan makna hidup, tempat kita berbagi pelajaran dan inspirasi. Jangan lupa, hidup ini adalah perjalanan mencari ridha Allah. Mari kita tempuh jalan ini bersama. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu, serta berlindung dari murkamu dan api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, pasangan yang setia, dan hamba-hamba yang selalu mendekat kepada ridhamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.